Halo semuanya, bahagia banget ya kita ini terlahir dan dibesarkan sebagai bangsa Indonesia yang letak geografisnya ada di lintasan garis khatulistiwa di mana ada ribuan pulau, ribuan fauna, dan juga ribuan flora yang hidup dan mewarnai kehidupan kita. Orang bijak bilang nih, bangsa yang besar adalah bangsa yang utuh jati dirinya dan juga mencintai budayanya sendiri. Kalian juga tahu dong, kalau negeri yang disebut Zamrud Khatulistiwa ini terdapat untayan objek wisata yang patut banget kita banggain, tapi perlu juga kita kunjungin untuk membuka wawasan kita tentang kekayaan alam dan juga khasanah budaya bangsa kita. Nah, kita mulai aja yuk. Kamu pernah denger gak sih soal Tugu Kilometer 1? Adanya di Kota Sabang loh. Terus Tugu Kilometer 1 ini yang bakal jadi titik awal perjalanan kita beribu-ribu kilometer ke arah timur Indonesia. Ternyata di Sabang ini pantainya asri banget ya. Coba lihat deh, ijo semua, kayak yang belum terjamah gitu deh. Udah gitu teman-teman tahu dong, Sabang ini juga kan sebagai pintu gerbang internasional zaman baheula alias tempo dulu. Tuh, belum lagi peninggalan-peninggalan lainnya. Coba aja lihat sendiri. Taman Nasional Gunung Leuser, satu upaya konservasi alam yang katanya nih pembentukannya diawali tahun 1928. Tahu gak sih, sedikitnya ada 89 jenis satwa langka yang bisa hidup bebas di tempat ini. Terus kamu juga bisa nginep loh di tempat ini karena emang disediain fasilitas akomodasi untuk para wisatawannya. Pokoknya semuanya top banget deh. Berada di sana serasa dijamin back to nature abis. Seger banget nih. Lain lagi kalau kita ada di tengah kota Banda Aceh. Kamu bakalan nemuin Masjid Baitur Rahman yang style arsitekturnya Timur Tengah klasik. Nah, dulu waktu dibuatnya nih, Masjid Baitur Rahman merupakan masjid termegah di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Masuk Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, ada satu nih yang jangan sampai kalau kamu gak kunjungin, yaitu Istana Maimun. Dijamin gak bakalan nyasar karena memang aksesnya paling gampang dicapai dari segala penjuru kota. Udah gitu, cuma berjarak 12 km aja dari kota Medan, kita bakal nyaksiin ratusan bahkan ribuan buaya yang hidup di penangkaran. Nah, tempat ini nih namanya Taman Buaya Asam Kumbang. Di sini kamu bakalan nyaksiin pemandangan yang unik juga langka. Ngeri sih ya, tapi seru kan? 4 jam perjalanan dari Medan ke arah Danau Toba, sampai nih kita di kota Balige, tempat pahlawan nasional Sisingamangaraja dimakamkan. Kayaknya di dunia cuma satu nih danau yang punya pulau sebesar Pulau Samosir. Pemandangannya indah, alamnya segar, angin bertiup sepoi-sepoi. Danau ini namanya Danau Toba. Serunya lagi, kalian bisa main speedboat sampai puas di sini. Danau Toba ini ya memang kebanggaan Provinsi Sumatera Utara, tentunya juga kebanggaan kita dong sebagai bangsa Indonesia. Ya nggak? Sekarang tradisi lompat batu nih. Ini merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat Nias. Kita lihat yuk orang ini seberapa jagonya. Set! Waduh, oke banget. Tahu nggak? Upacara ini khusus alias spesial buat remaja alias anak baru gede seperti kamu. Mau coba? Buat kamu yang merasa sebagai shopping mania, pasti tahu dong sama satu pulau yang memang surga buat orang-orang belanja, apalagi kalau bukan Pulau Batam. Memang di pulau ini kamu bisa shopping sampai di dompet kamu nggak ada duit lagi. Pokoknya semua lengkap deh, mulai dari belanja baju sampai barang-barang elektronik. Apalagi kita bisa ngelihat Singapura dari Tanjung Pinggir Sekupang yang memang hanya berjarak sekitar 20 kilometeran lah dari kota Batam.
Nah, kalau kamu pakai ferry, cuma setengah jam kita bisa menginjakan kaki kita di negara tetangga kita ini. Nah, memang ya, Batam itu bisa dicapai melalui laut, udara, atau melalui bandar udara Hang Nadim yang memang sudah bertaraf internasional. Oke deh, ranah Minang nih. Ada rumah gadang, ada jam gadang. Waduh, rancak bana. Belum lagi, Ngarai Sianok yang terkenal itu ada air terjunnya loh. Di dasar ngarainya mengalir sungai yang berliku-liku menelusuri celah-celah tebing yang berwarna-warni. Selain mandi, kamu juga bisa aju nyali untuk terjun dari tebing. Seperti gini nih. Nah, ini bisa jadi merupakan sekolah paling unik sedunia. Karena apa? Karena muridnya gajah semua. Di Karangsari Provinsi Lampung, kamu bisa nyaksiin pusat pelatihan gajah yang katanya merupakan pusat pelatihan gajah terbesar di Asia Tenggara. Sebuah tempat yang memang harus kamu kunjungin. Seru deh, dijamin. Kalau yang ini namanya Gunung Krakatau. Katanya mah adanya di daerah perairan Selat Sunda. Tuh, lihat hutan tropis yang mengitari Gunung Krakatau ini. Subur banget ya. Pemandangannya oke lagi. Kamu bisa lihat dari deket loh. Tahu nggak? Gunung ini dulu pernah meletus dengan hebatnya tahun 1883. Sampai sekarang masih aktif loh. Buktinya lihat aja, dari puncak kawahnya asapnya masih keluar kan. Nah, kalau yang ini ngerinya lain lagi nih. Asalnya dari daerah Kragilan, Serang, Banten. Dilakuin sama para santri gitu deh di bulan Ramadan. Biasanya sih dilakuin sehabis sholat taraweh. Tapi kalau sekarang kapan aja juga bisa. Gila, dia proper gitu. Apa gak panas tuh tangannya? Ya masuk deh, gol deh. Dioper lagi. Asal kalian tahu aja ya, pola bermain bola api seperti ini Jawa Timur dan Gorontalo juga ada loh. Selain Jakarta dikenal dengan ondel-ondelnya, Jakarta juga punya arena Disneyland loh. Seperti dunia fantasi, tempat hiburan segar yang serba elektris dengan sentuhan teknologi komputer. Di dalamnya ada 7 kawasan objek wisata yang memiliki cerita dan penataan yang khas banget. SeaWorld juga menawarkan keindahan pemandangan kehidupan laut yang enak dan perlu banget untuk dilihat sama teman-teman semua. Di sekitar Teluk Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang lebih kita kenal dengan sebutan gugusan Pulau Seribu. Nah, sebuah kawasan yang memang mengasyikkan untuk berwisata bahari. Segala fasilitas rekreasi dan akomodasi terdapat di Kepulauan Seribu ini. Tempat ini juga dapat dijangkau dari berbagai pelabuhan yang memang khusus disediakan. Sekarang kita ke Istana Bogor. Di Istana Bogor juga menjadi daya tarik wisata loh. Letaknya di antara kebun raya yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan sejarah. Perjalanan sepanjang Bogor ke Bandung, hamparan perkebunan teh di kawasan Puncak merupakan santapan mata kita untuk memandang hamparan hijau yang seger banget. Selain itu, kita juga bisa mampir ke Taman Safari, di mana berbagai jenis binatang hidup dengan bebas di alam yang luas. Serasa berada di habitat aslinya. Satu lagi nih tempat shopping yang paling modis di Jawa Barat.
tepatnya di Jalan Ciamplas, Bandung. Kawasan belanja Ciamplas ini selain menjajakan berbagai pakaian, ada juga loh pernak-pernik yang memang buatan bangsa kita sendiri. Sumpah deh, percaya, di sini memang paling enak buat belanja. Shopping di Ciamplas, Bandung udah. Nggak ada ruginya kan kalau kita sekarang menuju kawasan Tangkuban Perahu yang terletak 29 km dari kota Bandung. Di sekitar kawah ini nih ada 2 kawah yang nggak kalah menariknya, yaitu pertama Kawah Ratu Domas, kedua Kawah Upas. Bagi kamu-kamu yang hobi berwisata alam, tempat ini paling cocok deh, menarik dan mengasihkan. Lain lagi nih keistimewaan dari Pantai Pangandaran. Selain panoramanya yang memang indah, pantainya juga landai, udah gitu nggak berlumpur pula. Lautnya sih indah, tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Di samping itu, Pangandaran juga memiliki cagar alam, Taman Marga Satwa, pernak-pernik kerajinan tangan yang diolah dengan bahan baku yang berasal dari laut, dapat kita beli juga loh buat oleh-oleh. Masa sih ada di antara kamu-kamu yang belum pernah ke Candi Borobudur? Ini kan cuma 20 km dari kota Magelang. Udah gitu merupakan salah satu keajaiban dunia pula. Candi yang terbesar di dunia ini didirikan pada abad ke-9 loh oleh Raja Samaratungga dan digunakan sebagai tempat upacara ritual oleh umat Buddha. Nah, gak jauh dari tempat itu terdapat Candi Mendut. Belum lagi Candi Prambanan yang letaknya tidak jauh dari kota Yogyakarta. Ngomongin soal kota Yogyakarta, berarti kita juga ngomongin soal Keraton Jogja yang ternyata masih berdiri megah loh di pusat kota. Belum lagi benda-benda peninggalan masa lampaunya yang masih terpelihara dengan baik. Nah, kalau ini namanya permainan Kumidi Cadi Siswo. Biasanya dimaininnya tuh di sekitar Candi Mendut, Borobudur, Jawa Tengah gitu deh. Tau nggak? Permainan ini dulu dibawanya tuh asalnya dari santri-santri yang berasal dari Sunan Gunung Jati gitu deh. Nah, filosofi permainan ini melambangkan kekuatan fisik sekaligus kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu deh. Ih, keren kan? Udah gitu dimainkan pada saat ada ya keramaian 17 Agustusan, hari-hari besar keagamaan dan lain-lain deh pokoknya. Top banget kan? Wah, oke banget kan atraksinya? Buat kamu-kamu yang belum tahu, ini namanya Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo ini merupakan atraksi khas dari Provinsi Jawa Timur. Dan atraksi ini merupakan budaya warisan turun-temurun yang masih dapat dilestarikan hingga saat ini. Yang gak kalah serunya kali ini adalah Babat Rambi Aji. Nah, permainan yang ini nih merupakan gambaran satria keturunan dari Sunan Kalijaga yang masuk ke Jember, Jawa Timur. Coba deh kamu perhatiin. Waduh, ih gila ya permainannya, oke banget. Ih, pasti nih orang-orang sakti nih.
Pemandangan yang indah ini punyanya Gunung Bromo loh. Mungkin kamu-kamu juga sering lihat kali ya di gambar. Nah, kalau dalam bentuk nyatanya, kamu bakal saksiin dari puncak penanjakan kira-kira 13 kilometeran gitu deh dari Tosari, atau ya 43 kilometer dari Pasuruan. Bisa juga ditempuh dari Cemoro Lawang dengan melewati lautan pasir. Sekalian main pasir deh. Emang gak salah deh kalau Pulau Bali disebut Pulau Dewata. Pergi ke Bali emang udah jadi impian semua orang. Gimana enggak? Pantainya indah, keseniannya menakjubkan, upacara ritualnya mengesankan. Jadi gak heran ya kalau Pulau Bali jadi terkenal ke seluruh dunia. Nah, yang rame-rame kali ini namanya upacara ngaben. Kalau menurut kepercayaan orang Bali nih, merupakan proses ritual gitu deh dari anak manusia untuk mencapai nirwana alias surga gitu loh. Udah gitu, selain kerabat, ya hampir semua kalangan masyarakat ikut terlibat bersama. Dari mulai persiapan sampai ke puncak acaranya. Ya, istilahnya gotong royong gitu loh. Kamu udah pernah lihat kan? Nah, kali ini kita sekarang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dijamin gak akan kalah deh dibanding Bali tadi. Kamu juga mesti kunjungin ya upacara adatnya. Belum lagi pantai Senggiginya juga yang indah dan mengasyikkan. Pura-pura peninggalan masa lampau yang ada di sini masih terpelihara dengan baik. Aset penting juga nih untuk dilestarikan. Kita ngegeser dikit yuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini ada Taman Nasional Komodo loh yang terletak di ujung baratnya. Nah, pulau ini memiliki panjang sekitar 35 km dan juga merupakan wilayah bergunung. Selain itu, binatang komodo di sini merupakan binatang langka yang dilindungi. Tahu dong, di pulau ini juga hidup berbagai macam reptil seperti penyu dan ular hijau. Indonesia memang punya banyak fenomena alam yang sangat menarik ya. Contohnya Gunung Kalimutu dengan danau 3 warnanya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat nih, perubahan warna ini mengekspresikan keadaan masyarakat di sekeliling danau. Tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan sekitar 66 km dari Ende atau ya 59 km-an lah dari Maumere. Lain lagi kalau kita ke Sumba. Di sini pemakaman raja-rajanya menjadi daya tarik tersendiri loh buat para wisatawan asing maupun dalam negeri, karena memang jadi suatu tradisi yang langka deh di dunia. Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota besar yang ada di Kalimantan. Transportasi dan kehidupan di sepanjang sungai yang membelah kota menjadi pemandangan yang cukup unik, malah belum tentu kita lihat loh di Pulau Jawa. Apalagi suasana pasar terapungnya, biasanya ada di hulur sungai dan terjadi setiap pagi. Ini kayaknya fenomena tersendiri dari kota ini. Sekarang giliran buat kamu-kamu yang senang berwisata alam. Nah, Pulau Kembang Kalimantan Selatan kali ini merupakan salah satu pilihan yang bisa kamu coba loh. Banyak monyetnya lagi. Saking jinaknya, monyet-monyet ini bisa kamu ajak main bareng loh. Sekarang kita ke Tanah Toraja. Di sini prosesi pemakaman secara adatnya memperkaya khasanah budaya di Sulawesi Selatan. Tentunya
menarik perhatian loh para wisatawan asing maupun juga domestik lah. Alamnya yang indah pastinya bakal seru abis dan mengasyikkan buat kamu-kamu kunjungin. Keindahan Taman Laut Bunaken udah dikenal luas loh sama wisatawan mancanegara. Menurut pengakuan mereka, keindahan taman bunga karangnya, belum lagi jenis-jenis ikannya yang cantik-cantik. Taman laut di sini memang bener-bener salah satu yang terbaik di dunia. Keindahan taman laut ini bukan cuma bisa dinikmati dengan snorkeling aja, tetapi juga bisa dengan menyelam sampai pada kedalaman 25 meter. Kamu bisa diving belum? Kalau misalnya bisa dan merasa tertantang untuk ngelakuin itu, coba aja datang ke sini. Untuk menikmati keindahan alam Taman Laut Bunaken, fasilitas yang tersedia cukup memadai kok. Persis benteng Romawi, itu pasti kesan pertama kamu waktu ngeliat benteng ini. Nah, benteng ini merupakan benteng peninggalan Perang Dunia Kedua yang kamu bisa nikmatin di bagian timur Indonesia, tepatnya di Banda. Lomba perahu tora-tora dan taman laut yang keren abis adalah merupakan cerminan keanekaragaman budaya Nusantara. Jadi kesimpulannya, berwisata bukanlah sekedar jalan-jalan, tapi juga menambah wawasan kita tentang tanah air kita yang tercinta ini. Nah, kalau bicara soal karya seni patung, itu bukan semata-mata monopolinya orang Bali loh. Tapi di ujung paling timur Indonesia alias di suku Asmat di Papua, mereka juga bisa loh bikin patung. Dan hasilnya oke juga. Aduh, please deh, bagus-bagus banget gak sih? Oke deh teman-teman, itu tadi semua hanya sebagian kecil ya dari kekayaan dan keindahan yang diberikan Tuhan kepada Indonesia. Nah, untuk itu ketahuilah dan juga kunjungilah. Ayo teman-teman, mari kita tamasya jelajahi Nusantara.